wal hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya ini, dan yang telah memberikan keimanan menyinari hati-hati kita, yang dengannya kita mampu untuk tetap berada di atas al-haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita berupa ilmu, yang dengan cahaya ilmu kita mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, kebaikan dan keburukan, mampu membedakan antara kesyirikan dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah. Nah, semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak berhingga, hanya diberikan kepada siapa saja dari kalangan hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang tidak tersembunyi lagi bagi kita seluruhnya akan pentingnya ilmu agama, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkannya kepada kita seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mewajibkan kita seluruhnya untuk mempelajari agama ini, karena keutamaannya yang sangat besar dan kehebatan dari kekuatan ilmu itu adalah sesuatu yang tidak terbandingi. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ilmuilah, kata Allah. Ini perintah untuk berilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah, yang datang perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kita pelajari hanyalah ilmu agama, kitabullah was sunnah, bukan ilmu yang lainnya. Pentingnya ilmu dan keutamaan daripada ilmu itu sendiri semuanya telah kita pahami dan kita ketahui. Namun jamaah sekalian, satu perkara yang terpenting yang harus dipahami oleh setiap tullabul ilm, setiap talibul ilm, setiap orang yang mempelajari ilmu agama ini, bahwasanya di sana ada adab-adab, akhlak, sifat-sifat yang terpuji yang seorang penuntut ilmu harus senantiasa berada di atasnya. Dia berhias dengan hiasan akhlak tersebut. Dia menghiasi dirinya dengan perhiasan adab yang mulia. Karena ketahuilah jamaah sekalian, ilmu yang dibawa oleh seorang penuntut ilmu itu tidak akan ada harganya di mata manusia
dan di mata Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak menghiasinya dengan adab dan sifat-sifat yang terpuji. Maka dari itu seorang alim berkata, al-ilmu la yanfa'u wahdahu illam yutawwij rabbuhu bi khalaq. Suatu ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat dengan sendirinya jika pemilik ilmu itu tidaklah memahkotai ilmunya dengan akhlak, adab, budi pekerti yang baik. Ilmu tidak bisa berjalan sendiri. Ilmu tidak bisa tegak dengan sendirinya, dia akan cacat. Bahkan dianggap tidak ada apa-apanya jika tidak disertai dengan adab dan akhlak yang mulia. Dan Nabi sendiri telah berwasiat kepada orang-orang yang memiliki anak gadis atau anak wanita, ya, yang tatkala dia ingin menikahkannya, mencari pasangan yang terbaik untuk putrinya, ya, apa patokan sehingga seorang pemuda atau seorang lelaki itu bisa diterima lamarannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawwijuhu. Illam taf'alu takun fasadun fil ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang kepada kalian seorang pemuda yang melamar anak wanita kalian, yang mana dia bukan hanya seorang pemuda, tapi kata Nabi, man tardawna dinahu wa khuluqah, seorang yang kamu telah ridai agama dan akhlaknya. Tidak cukup hanya melihat agamanya saja dan tidak memperhatikan adab dan akhlaknya. Demikian pula sebaliknya, sekedar melihat adab dan akhlaknya saja tidak memperhatikan agamanya, itu juga tidak cukup. Harus ada dua. Demikian pentingnya jemaah sekalian, ya, perkara adab dan sifat-sifat yang mulia itu dimiliki oleh seorang hamba. Dan seharusnya orang yang paling hebat, yang paling kuat berpegang teguh kepada adab dan sifat-sifat yang mulia itu adalah para penuntut ilmu. Para pembawa ilmu, orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Kenapa? Karena dia pelajari sesuatu yang telah dia pahami. Maka perkara yang sangat menyedihkan ketika ada seorang penuntut ilmu namun tidak berhias dengan akhlak dari akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para ulama. Baik, pada hari ini telah diberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat penting ini berkaitan dengan sifat adab dan akhlak seorang penuntut ilmu sejati. Ketika kita menelaah kitab-kitab para ulama kita, di sana kita menyaksikan atau mendapatkan bahwasanya banyak sekali adab atau sifat-sifat yang mulia yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu sehingga ilmunya bisa bermanfaat dan ilmunya
bisa mendatangkan kebaikan, bukan justru menjadi bumerang terhadap dirinya. Apa itu jamaah sekalian? Di antaranya yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, juga disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilm, dan para ulama yang lainnya rata-rata menyebutkan adab yang pertama, sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu itu adalah ikhlasun niyyati lillahi ta'ala, mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu harus menyadari bahwasanya ilmu yang dia pelajari itu adalah agama. Kata para ulama, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama ini adalah din. Itu adalah agama. Itu adalah ibadah. Ketika ilmu itu adalah agama, berarti mempelajarinya adalah ibadah. Paham? Dan ketika kita sadar bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah suatu ibadah yang sangat agung, maka selanjutnya yang harus kita pahami adalah suatu ibadah tidak dianggap ibadah di mata Allah kecuali jika ibadah itu didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah, tidaklah manusia itu diperintah illa kecuali apa? Liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ. Allah lanjutkan, mukhlishina lahuddin, ikhlas ibadahnya. Sekedar ibadah kepada Allah tidak cukup. Sekedar belajar agama tidak cukup. Akan tetapi harus didasari dengan ikhlas. Mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semua sudah paham apa yang dimaksud dengan ikhlas, ya. Yang mana dia adalah kata dari bahasa Arab, berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Naam, yang maknanya adalah memurnikan atau membersihkan dari segala kotoran. Ketika orang Arab mengatakan akhlastul asala, saya mengikhlaskan madu, apa artinya? Bukan ikhlas di madu, ya, tapi saya memurnikan madu, membersihkan madu dari segala macam bentuk kotoran dan campuran. Paham? Ketika madu itu telah disaring, ya, bersih dari seluruh kotoran-kotorannya, bekas-bekas sarang tawonnya, naam, dibersihkan dari segala macam bentuk kotoran, terlebih lagi dari gula merahnya. Itu namanya madu apa? Madu ikhlas. Apa itu? Madu yang telah dimurnikan. Ibadah yang dimiliki oleh seorang hamba, yang diinginkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah dari hambanya, adalah ibadah yang dibangun di atas ikhlas, murni hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan segala perkara yang bisa mengotori ibadah tersebut.
Itu namanya ikhlas. Tayyib. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang paling pertama yang harus hebat keikhlasannya adalah para penuntut ilmu. Jangan disangka jemaah sekalian, ketika kita belajar agama kita sudah ikhlas. Ketika kita sudah membaca qala Allah, qala Rasul, qala ulama, kemudian kita sudah bersih dari segala macam bentuk kotoran yang dapat merusak keikhlasan ini. Tidak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang yang paling rawan rusak keikhlasannya itu ada dua. Satu, orang kaya yang dermawan. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang memiliki ilmu. Jelas ya? Maka tidak ada jalan lain bagi seorang penuntut ilmu yang mau sukses dalam menuntut ilmu, menjadi seorang penuntut ilmu sejati, talibul ilm yang benar-benar sejati dalam ilmunya, sukses dalam menuntut ilmunya, itu adalah dia harus memiliki keikhlasan di dalam hatinya. Sebelum belajar agama, tetapkan keikhlasan di dalam hati. Ini disyaratkan oleh para ulama kita. Berapa banyak para penulis-penulis kitab dari kalangan para ulama hadis, terutama kitab hadis ya. Hadis yang pertama yang mereka tuliskan di dalam kitab mereka adalah hadis siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Amalan-amalan itu hanyalah dilihat dari niatnya saja. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, hadis pertama yang beliau sebutkan, innamal a'malu binniyat. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Coba lihat hadis pertama yang beliau tulis di situ apa? Innamal a'malu binniyat. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam As-Sughra dan Al-Kubra. Silakan dilihat hadis apa yang pertama yang ditulis di situ? Hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga sebagian ulama berkata, yang bagi likulli musannifin, seharusnya bagi setiap orang yang menulis kitab, mereka mengawali kitabnya dengan innamal a'malu binniyat. Kenapa? Tambihan li talibil ilm, sebagai bentuk peringatan terhadap seluruh penuntut ilmu agar mereka menjaga niatnya selama dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ilmu yang dipelajari yang tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah, itulah ilmu yang akan sia-sia, tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Bagaimana itu orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyatu Talibil Ilm. Ya. Kata beliau, faltazim at-takhallusa min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqi talab ka hubbi adh-dhuhur wa at-tafawuq 'ala al-aqran
wa ja'lihi sullaman li aghradin wa aghraq min jahin aw malin aw ta'dhimin aw sum'atin aw talabi mahmadatin aw sarfi wujuhin nasi ilaih. Fa inna hadhihi wa amthalaha idza syabatin niyyah afsadatha wa dhahabat barakatul ilm. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, faltazim, maka berpegang teguhlah, iltizam kalian pada at-takhallus, berlepas, membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat mengotori niatmu. Segala sesuatu yang dapat mengotori niatmu. Naam, fi sidqit talab, dalam kejujuran dalam menuntut ilmu. Harus dibersihkan, kata beliau. Ka hubbiz zuhur. Contohnya yang dapat merusak, mengotori apa? Niat seorang penuntut ilmu. Apa itu? Seperti kata beliau, hubbud zuhur, senang untuk nampak, senang untuk muncul di permukaan. Ini adalah alamat rusaknya niat seorang penuntut ilmu kalau dia senang untuk nampak. Jelas ya? Setiap ada sesuatu harus dia. Kalau bukan dia, dia akan kecewa. Iya kan? Maka ini adalah perusak daripada niat seorang penuntut ilmu. Hubbuz zuhur, senang untuk nampak, senang untuk viral, ya. Apalagi kata beliau, wattafawuqi 'alal aqran, bersaing dengan teman sesama penuntut ilmu, selalu mau di atas. Dia tidak senang kalau dia dikalahkan. Ini tanda rusaknya niat seorang penuntut ilmu. Apalagi kata beliau, dan menjadikan ilmu itu sebagai sulaman, tangga untuk mendapatkan suatu maksud dan tujuan. Di antaranya minjah, dari suatu kedudukan, au mal, atau harta, au ta'zim, atau ingin dimuliakan, diagungkan, au sum'ah, ingin didengar agar mendapatkan pujian. Apakah itu bacaannya, ya, bacaan Al-Qur'annya, atau mungkin ceramahnya, tausiyahnya. Senang untuk mendapatkan pujian manusia. Au talabi mahmada, dia selalu mencari-cari agar bisa dipuji oleh orang, mendapatkan sanjungan dari orang. Atau sarfi wujuhin nas ilai, atau ingin memalingkan wajah manusia kepadamu, cari perhatian orang. Bagaimana supaya banyak orang yang memuliakan dia. Cari-cari perhatian orang sehingga dia dikenal di tengah masyarakat, sehingga dia ditahu bahwa dia seorang penuntut ilmu, dia seorang alim misalnya. Dan betapa banyak kita dapatkan di zaman kita pada hari ini, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, tapi subhanallah, ya, justru dia senang untuk dikenal oleh manusia. Dia senang untuk dikenal oleh orang. Coba lihat jamaah sekalian, para ulama kita dahulu itu, mereka tidak senang untuk dikenal oleh orang. Jelas ya? Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah, tatkala beliau telah dikenal oleh manusia di seluruh penjuru negeri, ya, orang-orang berbondong-bondong datang belajar kepada beliau. Ketika disebut nama Imam Ahmad, semua orang kenal, walaupun terkadang, ya, mereka tidak pernah lihat orangnya. Tidak sama di zaman kita sekarang, ya, walaupun tidak pernah ketemu orangnya, tapi sudah tahu wajahnya. Ya, karena
kecanggihan alat teknologi. Tapi di zaman dulu banyak yang kenal nama Imam Ahmad, tidak pernah bertemu dengan Imam Ahmad dan tidak tahu bagaimana itu wajahnya Imam Ahmad. Dikenal beliau. Tatkala beliau dikenal, Imam Ahmad berkata apa? Ubtulitu bisyuhra. Sungguh saya ini benar-benar mendapatkan bala, ujian dan cobaan dari sisi ketenaran ini. Tenarnya dia di tengah masyarakat, beliau anggap ini adalah suatu ujian dan cobaan yang sangat berat. Beratnya di mana? Beratnya di dalam hati. Menjaga hati dari riya, dari sum'ah, na'am, dari hubbul zuhur, senang untuk nampak, senang dikenal oleh orang. Imam Ahmad merasa berat dengan hal tersebut. Iya. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau berkata, "Ma'alajtu nafsi ala syai'in ashadda 'alayya minan niyyah fa innaha tataqallabu 'alayya." Saya tidak pernah melakukan terapi terhadap diriku, terhadap hatiku dari sesuatu yang lebih hebat daripada upaya saya untuk melakukan terapi terhadap niat ini. Kenapa? Karena dia senantiasa berbolak-balik di dalam diriku. Niat tempatnya di mana? Hati. Sementara hati dikatakan qalbu, ya. Kata orang Arab, summiyal qalbu linqilabihi. Hati dikatakan qalbu karena selalu inqilab, suka berbolak-balik. Mungkin hari ini kita bisa ikhlas, besok-besok kalau sudah banyak yang kenal susah untuk ikhlas. Betul? Iya. Susah untuk ikhlas. Ada orang yang tidak bisa ikhlas dari sisi ketenaran. Ada orang yang sulit ikhlas, na'am, dari sisi apa? Dari sisi yang lainnya. Maka setiap orang harus berupaya menambal setiap kebocoran yang ada di dalam hatinya itu, agar supaya hatinya istiqamah di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, riya, sum'ah, ya, dan berbagai macam perkara yang dapat merusak hati kita, merusak keikhlasan kita di dalam hati, itu seluruhnya, nah, itu seluruhnya adalah perkara yang bisa menjangkiti setiap penuntut ilmu. Semua orang berpotensi terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu, jangan pernah merasa aman dari rusaknya niat kita di dalam hati. Harus selalu khawatir, karena semua itu adalah penghancur amalan. Belajar agama 10 tahun, 20 tahun, ternyata pada akhirnya hancur semuanya. Gara-gara apa? Niat yang tidak benar. Sejak awal dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, fa inna hadhihi wa amthalaha idza syabat niyah afsadatha. Kata beliau, karena semua perkara yang sudah disebutkan tadi ini dan yang semisal dengannya, jika dia mencampuri niat seseorang, maka dia akan menghancurkan niatnya, merusak niatnya di dalam hati. Wa dhahabat barakatul ilm, dan akan hilang keberkahan ilmunya. Hilang keberkahan ilmu di dalam hatinya. Sia-sia dia belajar sekian lama. Sia-sia dia membangun ilmu di dalam dirinya selama sekian lama. Hancur berantakan seluruhnya. Karena apa? Niat yang rusak. Hadirin dan hadirat
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki niat kita, terutama di dalam mempelajari agama Allah, karena dia adalah amalan yang sangat besar, perjuangan yang luar biasa dalam mempelajari agama. Jangan sampai amalan kita sia-sia hanya karena niat yang rusak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri menyampaikan suatu ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang belajar agama secara khusus tapi tidak ikhlas di dalam niatnya. Karena ini banyak terjadi. Coba lihat, lantaran bahayanya sampai-sampai Nabi menyebutkan ancaman secara khusus bagi penuntut ilmu. Kalau secara umum kan jelas banyak dalil yang datang menerangkan bahayanya orang yang rusak keikhlasannya di dalam beribadah. Tapi ada satu hadis yang Nabi sebutkan ancaman khusus bagi para penuntut ilmu yang tidak ikhlas di dalam niatnya. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Kata Nabi, siapa saja yang belajar suatu ilmu, yang mana ilmu ini termasuk dalam kategori ilmu-ilmu yang harus dituntut hanya mengharapkan wajah Allah. Ilmu apa itu? Ilmu agama, bukan ilmu keduniaan. Jadi kalimat Nabi mengatakan mimma yubtagha bihi wajhullah, dari ilmu-ilmu yang seharusnya dituntut karena Allah, ini mengeluarkan ilmu keduniaan. Ya, berarti ilmu-ilmu keduniaan tidak masuk dalam pelarangan hadis ini. Saya ulang Kata Nabi, man ta'allamal ilma, siapa yang belajar suatu ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya ilmu tersebut tidak dituntut kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia tidak mempelajari ilmu agama ini kecuali hanya untuk mendapatkan salah satu dari tujuan-tujuan keduniaan. Tujuan keduniaan tadi sudah disebutkan contoh-contohnya Di antaranya apa ikhwan? Riya, sum'ah, hubbud dhuhur, senang untuk dilihat, nampak di tengah orang. Naam, senang kalau dia yang sebagainya. Kalau bukan dia yang sebagai, dia tidak senang. Senang untuk mendapatkan pujian di tengah manusia, atau dia ingin mendapatkan kedudukan di tengah manusia, atau untuk mendapatkan harta benda dengan ilmu agama tersebut. Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia. Kata Nabi, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat. Dia tidak akan mencium baunya surga. Ancaman khusus bagi para penuntut ilmu yang tidak ikhlas dalam mempelajari agama ini. Tidak akan mencium baunya surga. Masya Allah.
Maka dari itu, mari kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam mempelajari agama ini, jemaah sekalian. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Kata Imam Ahmad, suatu ilmu itu atau belajar agama itu adalah amalan yang tidak ada satupun yang bisa membandingi keutamaannya. Tapi liman sahhat niyatuh, bagi siapa yang benar niatnya. Jadi itu syaratnya ya. Ilmu, belajar agama itu adalah amalan yang paling afdal, tidak ada yang bisa membandinginya. Tapi syaratnya bagi siapa yang sah, yang benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, ya, qalu kaifa dzalik? Orang-orang bertanya, bagaimana itu wahai Imam? Bagaimana bentuknya itu? Apa? Sah, benar niatnya dalam menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang penuntut ilmu meniatkan untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Itu orang yang ikhlas niatnya dalam belajar agama. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kana al-insanu jahula, ya. Dan adalah manusia itu adalah makhluk yang apa? Jahul, bodoh. Jadi asal kita terlahir di permukaan bumi ini, tidak ada yang langsung pintar, langsung hafal hadis 1200 hadis. Ya. Lahir langsung hafal 30 juz Al-Quran. Juz 30 saja tidak ada yang langsung hafal. Ini bukti bahwasanya asal daripada penciptaan manusia bodoh. Maka dari itu kita belajar agama, niatnya adalah raf'ul jahli an nafsi, untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari dirinya sendiri. Baru setelah itu wa an ghairihi, dan berniat mengangkat kejahilan dari orang lain. Jadi ketika kita belajar agama dan meniatkan supaya saya menjadi orang yang faham, orang yang lebih tahu, dan saya akan sampaikan kepada keluarga saya, kepada masyarakat saya, itu ikhlas niatnya atau tidak? Sesuai definisi Imam Ahmad, itu ikhlas. Jelas ini? Tapi kalau ada orang yang belajar agama niatnya supaya saya nanti menjadi ustadz yang viral, ya, menjadi 1.000.000 followers, 1.000.000 subscriber, akhirnya sebelum ceramah, ya sebelum kita lanjutkan ceramah, mohon di like. Ini ikhlas niatnya atau tidak? Tidak. Nah, kenapa? Karena niatnya dalam menuntut ilmu bukan untuk mengangkat kejahilan orang, tapi untuk mengangkat dirinya sendiri. Memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Sehingga jemaah sekalian, benar-benar para ulama kita itu nampak keikhlasan mereka di dalam mempelajari agama Allah dan mengajarkan agama Allah. Mereka mengajar benar-benar menginginkan kebaikan terhadap umat.
bukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Coba lihat di kitab para ulama kita, seperti misalnya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berapa banyak kita dapatkan dalam kitab beliau selalu mengatakan, "I'lam rahimakallah," ketahui semoga Allah merahmatimu. Ya. "I'lam waffaqana Allah wa iyyak lima yurdihi minal qawli wal amal." Ketahuilah semoga Allah memberikan saya dan kalian taufik pada sesuatu yang diridainya dari ucapan dan amalan. Ini bukti bahwa mereka adalah para ulama Rabbani ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Karena tujuannya adalah kebaikan umat, sehingga selalu didoakan. Selalu mendoakan umat, selalu mendoakan muridnya, selalu mendoakan para mad'unya agar mendapatkan hidayah dari Allah, dibukakan pintu-pintu ilmu kepada mereka. Itu bukti dari keikhlasan seorang alim, jamaah sekalian. Jelas ya? Selalu mendoakan kebaikan agar semua orang bisa mendapatkan kebaikan itu. Ketika dia mendapatkan suatu ilmu, dia ingin kalau orang juga mendapatkan ilmu tersebut. Ini orang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ulama yang seperti inilah yang sudah jarang di zaman kita. Jelas ya? Sudah jarang di zaman kita, jemaah sekalian. Maka dari itu, luruskan niat, perbaiki niat, karena rusaknya niat itu menghilangkan keberkahan suatu ilmu. Menghilangkan keberkahan suatu ilmu. Hadirin dan hadirat, al-ikhwa wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Dan satu lagi yang terpenting yang harus diniatkan oleh seorang penuntut ilmu dalam belajar agama, selain daripada mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain, yang harus dia niatkan adalah dia meniatkan dalam menuntut ilmu ad-difa'u 'anil syari'ah, untuk membela syariat Allah. Syariat agama Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah hari, semakin mulai ditenggelamkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan ahlul kufur, dari kalangan ahlul syirk, dari kalangan ahlul bid'ah. Ilmu yang benar semakin ditenggelamkan. Kebatilan semakin dinampakkan. Maka seorang penuntut ilmu sejati, belajar agama, keinginannya adalah saya bisa membela syariat Allah sehingga saya bisa menampakkan kebenaran di tengah umat. Jelas ya? Itu bukan supaya tenang, bukan mencari-cari sesuatu yang aneh sehingga dia dikenal oleh orang. Tidak. Tapi semata-mata ingin membela dan menampakkan kebenaran syariat yang sudah mulai tenggelam. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu lidinihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu zaman nanti di tengah manusia, ada orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya, itu seolah-olah dia memegang bara api. Karena syariat sudah tenggelam. Berat. Di akhir zaman semakin berat orang istiqamah di atas jalan yang lurus. Maka pelajari ilmu, pelajari agama agar supaya kita bisa menampakkan syariat yang benar ini. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, hadirin dan hadirat, al-ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini yang terpenting yang harus kita upayakan di dalam diri kita. Sebelum melangkah jauh dalam belajar agama, perkuat fondasi niat
dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita sadar jamaah sekalian, banyaknya terjadi fitnah di tengah dakwah, di tengah para penuntut ilmu dan para ulama. Terjadi perselisihan, terjadi saling menjatuhkan, terjadi saling mencerca antara satu dengan yang lainnya dari kalangan ahlus sunnah. Ya, penyebabnya hanya satu: kurangnya keikhlasan di dalam menegakkan ilmu ini. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan remehkan pondasi ini. Kalau ini rapuh, dakwah kita akan rapuh, ilmu kita akan rapuh dan akan hancur seluruhnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat dari contoh para ulama kita, para sahabat, para salafus salih, bagaimana keikhlasan mereka dalam mempelajari agama dan bagaimana luar biasanya keikhlasan mereka di dalam apa? Mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, amalan yang dilakukan, ya, amalan yang dilakukan di atas keikhlasan, di atas keikhlasan ibadah kepada Allah, itu bagaikan air yang sangat jernih dan sangat murni. Air yang jernih akan memberikan manfaat kepada diri kita dan akan memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Hilangkan setiap perasaan di dalam diri senang untuk dipuji dan disanjung oleh orang. Ini penghancur amalan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan bahwa seorang hamba tidak akan bisa mencapai keikhlasan yang sempurna dalam seluruh amalannya jika dua penyakit masih ada bercokol dalam hatinya. Ya. Saya umumkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan mohon maaf sebelumnya kepada pemilik mobil, harap bisa keluar. Yang disebutkan platnya ada 4. Pertama DD 1025 LO, kemudian DD 1265 PP, kemudian DD 1011 UC, kemudian DD 1137 KI. Ya, mohon yang disebutkan kami ulang: DD 1025 LO, DD 1265 PP, DD 1011 UC, dan DD 1137 KI. Jadi mobil ini yang agak dempet di pinggir jalan. Kebetulan ada mobil molen yang lagi mau kerja, jadi bisa disingkirkan dulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya kawan. Sampai di mana tadi? Bahwa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan keikhlasan kepada Allah jika dua penyakit masih ada bercokol di dalam hatinya. Penyakit apa itu? Yang pertama, penyakit senang untuk mendapatkan pujian manusia. Jelas ya? Penyakit senang untuk mendapatkan apa? Pujian manusia.
Ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang kedua adalah penyakit selalu mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Selama dua penyakit ini masih ada, jangan harap bisa ikhlas kepada Allah. Bisa dipahami? Yang pertama apa tadi, ikhwan? Senang untuk mendapatkan pujian manusia. Kita bawa kepada menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak akan bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, murni ibadahnya dalam menuntut ilmu kalau masih senang terus untuk dipuji, senang mendapatkan pujian orang lain. Ya, maka akan selalu ada di dalam hatinya, saya harus begini, saya harus giat, saya harus berusaha supaya saya jadi pintar, saya jadi cerdas, saya disenangi oleh orang, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalau penyakit mengharapkan apa yang di tangan manusia itu masih ada dalam hati, tidak bisa, tidak akan bisa ikhlas. Apa itu? Dia harapkan mau dapatkan harta dan kekayaan dari orang dengan ilmunya. Masih selalu mengharapkan apa? Pangkat dan kedudukan yang ada di tangan manusia. Akhirnya dengan ilmunya dia berupaya untuk mendapatkan apa yang dia kejar itu. Tidak akan bisa ikhlas. Ya. Kalau begitu, apa penawarnya? Apa obatnya dua penyakit ini? Ingat ya. Kata Nabi, likulli da'in dawa. Ma anzalallahu linnasi da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit pada manusia kecuali Allah menurunkan bersamanya apa? Obatnya. Sekarang ini dua penyakit hati. Ya, ingat ini penyakit hati. Apa obatnya? Apa penawarnya? Diberikan resep oleh Ibnul Qayyim. Obatnya cuma dua juga. Obat penawar untuk penyakit yang pertama apa tadi? Senang mendapatkan pujian manusia. Obatnya adalah dia harus menyadarkan dirinya. Dia harus menyadari di dalam dirinya bahwasanya yang bermanfaat pujiannya satu-satunya hanyalah pujian Allah. Pujian makhluk tidak ada gunanya. Bagaimanapun banyaknya orang memuji, kalau Allah mencela tidak ada gunanya. Dan sebaliknya, walaupun semua orang mencela seluruh bumi, tapi kalau Allah yang memuji, itulah yang bermanfaat pujiannya. Betul? Kalau kita sadari ini jamaah, pasti ikhlas. Ya, pasti ikhlas. Kita tidak akan mengharapkan pujian orang. Kalian puji, kalian cerca, kalian ejek, tidak ada masalah. Yang saya harapkan hanyalah pujian dari Allah. Itu orang ikhlas. Resep untuk penyakit yang kedua. Tulis baik-baik resepnya, ikhwah. Yang sampai salah tulis nanti resepnya, antum tidak akan dapat di apotik manapun. Kenapa? Karena obatnya ada di dalam hati kita sendiri. Resep untuk penyakit yang kedua, penyakit hati yang kedua, apa tadi? Penyakit hatinya selalu mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Obatnya gampang sekali. Obatnya adalah dia harus menyadarkan dirinya. Ya, dia wajib menyadarkan dirinya bahwasanya setiap apapun yang dimiliki oleh manusia itu semuanya datangnya dari Allah. Oleh karena itu, saya harus mengharapkan apa yang ada di tangan Allah. Jangan minta, jangan harap apa yang ada di tangan manusia.
pasti ikhlas. Sehingga ketika dia mengharapkan apa saja, harta benda dia inginkan, kesehatan dia inginkan, pangkat dan jabatan dia inginkan, dia minta kepada pemiliknya langsung, Allah. Untuk apa mengharapkan apa yang ada di tangan manusia? Itu hanya pembagian dari Allah saja. Sehingga dia tidak pernah tergiur dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Resep keikhlasan harus kita ingat, harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, jemaah sekalian. Kalau tidak, ya, kalau kita tidak sadari dua penyakit ini dan kita tidak bisa menyembuhkannya ketika dia datang, ketika dia muncul, ingat, kita tidak akan bisa ikhlas kepada Allah. Hancur semua amalan yang telah kita lakukan. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berpindah ya. Saya kira cukup untuk pembahasan wajibnya ikhlas. Sifat yang pertama, seorang penuntut ilmu itu senantiasa mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sifat yang kedua dari sifat para penuntut ilmu sejati adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Dan ini adalah ghaya, puncak tujuan dari belajar agama adalah apa? Mengamalkan ilmu. Pepatah Arab kan mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak ada gunanya. Maka dari itu jemaah sekalian, seorang penuntut ilmu yang baik, sedikit atau banyaknya ilmu yang sudah dia dapatkan, dia harus punya hirs, semangat besar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Punya semangat untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Karena dia sadar bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan itu hanyalah bagaikan apa? Pohon yang tidak berbuah, dan dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an bisa menjadi hujjah, penolongmu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan Al-Qur'an bisa menjadi musuh bagimu nanti pada hari kiamat. Kapan dia menjadi penolong? Kalau Al-Quran kita ilmui dan kita amalkan, ya kan? Kapan dia menjadi musuh? Kalau Al-Quran itu kita ilmui untuk kemudian tidak diamalkan. Tidakkah kita mengingat jamaah sekalian apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaki seorang anak cucu Adam pada hari kiamat tidak akan bisa melangkah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tidak akan bisa lolos melangkah kalau dia belum mampu mempertanggungjawabkan 4 perkara ini. Di antaranya apa? Wa an ilmihi fima amila fi. Dia akan ditanya tentang ilmunya sampai di mana dia mengamalkan ilmu tersebut. Sudah diamalkan atau belum? Halal dan haram yang sudah kita ketahui, tauhid dan sunnah yang sudah kita pahami, sampai di mana diamalkan. Nah, ilmu harus diamalkan. Dan ciri penuntut ilmu yang sukses adalah mereka orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya, ya. Bukan sekedar belajar ilmu untuk mendapatkan titelnya saja. Bukan sekedar belajar ilmu supaya apa?
supaya dia dianggap sebagai orang yang berilmu. Tidak. Tapi tujuannya adalah beramal. Dia amalkan ilmu tersebut, konsekuensi daripada ilmunya. Maka jangan sampai lalai dari mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita pelajari jamaah sekalian. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih bahwasanya ilmu atau mengamalkan ilmu itu adalah pintu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu berikutnya. Kata Nabi, "Man 'amila bima 'alima awrathahu Allahul 'ilma ma lam ya'lam." Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Maka sebab bertambahnya ilmu adalah mengamalkannya. Sebab berkurangnya ilmu adalah ketika tidak diamalkan ilmu tersebut. Pelajari ilmu dan siap untuk mengamalkannya. Ya, kata para ulama, talabul ilm, mempelajari ilmu itu adalah bukan ghaya, bukan puncak tujuan. Seseorang belajar adalah sekedar menuntut ilmu saja, tidak. Tapi menuntut ilmu itu adalah al-maqsudu li ghairihi. Belajar ilmu agama maksudnya untuk yang lain, bukan maksudnya untuk belajar saja. Paham ya? Paham maksud saya? Jadi talabul ilm, belajar ilmu itu al-maqsudu atau huwal maqsudu li ghairihi. Belajar ilmu agama itu maksud dan tujuannya untuk yang lain, bukan untuk dirinya, bukan untuk belajar agama itu saja. Sementara al-amalu bil ilm, mengamalkan suatu ilmu yang telah dia ketahui, itu adalah al-maqsudu li nafsihi. Itulah maksud untuk dirinya. Artinya apa? Orang belajar ilmu bukan sekedar untuk belajar saja, tapi ada puncak tujuannya, yaitu mengamalkan ilmunya. Maka apalah gunanya ilmu yang banyak jika tidak diamalkan? Hanya akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah. Hanya akan menyulitkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, harusnya seorang penuntut ilmu semakin banyak ilmunya, maka semakin kuat pula amalannya. Paham? Semakin banyak ilmunya, semakin kuat pula amalannya. Semakin banyak pula dia beramal. Karena ingat jemaah sekalian, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hatta ilmu yang Allah berikan kepada kita itu adalah tanggung jawab, amanah dari Allah yang semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan ilmu, Allah akan menambahkan ilmu yang lainnya. Tapi kalau yang ada ini saja tidak diamalkan, maka bagaimana kita mau menambah ilmu yang lain? Mau belajar ilmu yang lain yang ada saja tidak diamalkan. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat dari sifat-sifat para penuntut ilmu sejati adalah mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Mereka senantiasa berpegang teguh pada sifat khasyatullah,
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu, ingat, dengan belajar ilmu semakin banyak yang dia ketahui dari ancaman Allah, perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka dia pun semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, itu hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan kalimat khasyah, takut, ya, dalam bahasa Arab kan khasyah itu banyak ya. Ada namanya takut dalam bahasa Arab itu banyak. Ada namanya khasyah, ada namanya khauf, ya kan? Itu semuanya maknanya takut. Tapi dalam bahasa Arab itu beda maknanya. Kalau khauf itu takut biasa, takut dari sesuatu biasa. Tapi kapan takutnya itu sampai pada khasyah, itu adalah rasa takut yang didasari oleh ilmu terhadap apa yang dia takuti. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, yang memiliki khasyah, rasa takut yang didasari dengan ilmu dari kalangan hamba Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah sekarang kalau orang berilmu tidak takut kepada Allah, ini yang akan menjadi bencana. Jelas ya? Orang berilmu itu semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah. Penuntut ilmu semakin bertambah ilmunya, semakin dia besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka para ulama kita senantiasa berwasiat kepada para penuntut ilmu agar mereka memperkuat khasyahnya, rasa takutnya yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, aslul ilmi khasyatullah. Asal daripada ilmu, pokok pondasi ilmu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, sebagaimana yang masyhur dari ucapan beliau ya, mungkin kita semua hafal. Apa ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an berkaitan dengan perkara ini? Kata beliau, laisal ilmu an kathratil hadits, innamal ilmu khasyatullah. Bukan sesuatu itu dianggap ilmu, dia orang yang berilmu hanya karena banyaknya hadis yang dia hafalkan, banyak bicaranya. Laisal ilm an kathratil hadis. Bukan ilmu, bukan dikatakan seorang yang berilmu itu kalau banyak hadis dia sampaikan, banyak bicaranya, banyak komentarnya. Sekarang kita bisa melihat ya, siapa yang berilmu, siapa yang tidak berilmu. Di media sosial siapa yang paling banyak komentar? Jangan tertipu, belum tentu itu orang yang berilmu. Hah? Kata Ibnu Mas'ud, bukanlah orang yang berilmu itu yang paling banyak bicaranya, paling banyak menyampaikan hadisnya, belum tentu. Tapi kata beliau, innamal ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Nah,
semakin dia tunduk kepada Allah dengan ilmu yang telah dia miliki, yang dia pelajari. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-faqihu man yakhsha Allah azza wa jalla. Seorang yang faqih itu orang yang mendalam ilmunya, ya. Orang yang sangat mendalam ilmunya itu yang faqih, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah man yakhsha Allah azza wa jalla. Siapa yang takut kepada Allah azza wa jalla. Sehingga jemaah sekalian, berapa banyak pun ilmu yang telah dia pelajari, kalau ilmunya tidak mengantarkan dia kepada khasyatullah, itu adalah jahil, orang bodoh. Seorang yang berilmu kalau terjatuh dalam maksiat, itu jahil. Kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat, tidak mengarahkan dia kepada khasyatullah. Betul? Ilmunya tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Dia tahu ancaman Allah. Dia tahu akibat dari suatu perbuatan yang dia lakukan. Tapi karena kurang takutnya kepada Allah, dia terjatuh di dalamnya. Al-Imam Sya'bi rahimahullah, ya, Amir ibnu Syarahil, beliau pernah dipanggil oleh seseorang, dipanggil ayyuhal alim. Apa artinya ayyuhal alim? Wahai orang yang berilmu. Beliau dikenal Asy-Sya'bi, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau yang telah mengatakan, ma katabtu sauda 'alal bayda. Saya adalah orang yang tidak pernah menulis hitam di atas putih selama belajar. Semuanya dihafal. Memorinya kuat. Jelas ya? Cuma kurang tahu berapa giga. Tapi hebat. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih selama belajar. Terkenal beliau, makanya dipanggil ayyuhal alim, wahai orang yang berilmu. Apa kata Imam Sya'bi? Beliau langsung komentar, innamal alim man yakhsha Allah. Orang yang berilmu itu adalah orang yang hebat rasa takutnya kepada Allah. Jadi para ulama kita menganggap nanti dia takut kepada Allah betul, ya, baru dikatakan ini orang yang berilmu. Kalau baru hafalannya yang banyak, belum. Kuat hafalannya, kuat hafal hadis, kuat hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kuat dia belajar di majelis ilmu, belum. Tapi kalau ilmunya ini sudah mengantarkan dia kepada rasa takutnya kepada Allah semakin hebat, itulah penuntut ilmu sejati. Hadirin dan hadirat, al-ikhwa wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam Hilyatu Talibil Ilm, falzam khasyatallahi fis sirri wal alan, fa inna khairal bariyati man yakhsha Allah ta'ala wa ma yakhshahu illa alim. Luar biasa pesan beliau, ya. Kata beliau, berpegang teguhlah kalian kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alan, dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi dilihat oleh orang banyak. Banyak orang rasa takutnya kepada Allah luar biasa kalau dilihat orang, tapi kalau sendiri liarnya luar biasa. Makanya ditekankan oleh Syekh Bakar di sini, berpegang teguhlah kalian kepada Allah dalam kondisi tersembunyi atau dilihat oleh orang. Karena kata beliau, fa inna khairal bariyati man yakhsha Allah taala. Karena sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma yakhshahu illa alim. Dan tidak ada yang bisa mencapai rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya kecuali orang berilmu saja. Hanya orang yang berilmu yang memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan sebagian ulama kita menyebutkan ya bahwasanya tamaratul ilm khasyatullah. Di antara bentuk apa? Buah daripada ilmu, hasil daripada ilmu itu adalah apa? Rasa takut kepada Allah. Di antara buah daripada ilmu tadi apa juga? Mengamalkan ilmu. Di antara buahnya juga adalah menjadikan seorang itu punya rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik al-ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat dari sifat-sifat para penuntut ilmu, na'am, adalah mereka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada hikmah di dalam seluruh tindak tanduknya. Bersikap hikmah. Apa itu hikmah? Mungkin kalau dalam bahasa kita bisa dimaknakan seorang yang punya kebijakan, bijak atau bijaksana. Bijaksana bukan bijak sini ya. Memiliki kebijaksanaan. Itu orang yang hikmah. Karena sebagian orang mengatakan seorang yang hikmah, misalnya dikatakan kamu menyampaikan ilmu harus hikmah. Bagaimana itu hikmah? Harus lembut, harus selalu mengalah, ya, harus pelan-pelan. Apakah itu hikmah? Jawabannya keliru. Kalau hikmah dibatasi dengan apa yang disebutkan tadi. Tapi dikatakan itu bagian dari hikmah. Betul? Itu bagian dari hikmah, tapi bukan hanya itu hikmah. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus senantiasa hikmah dalam seluruh tindak tanduknya. Dan ini juga buah daripada ilmunya. Semakin banyak ilmu yang dia ketahui, dia semakin hikmah dalam sikapnya. Maka dari itu Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberikan hikmah, kata Allah, sungguh dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Maka bukti dari kedalaman ilmu seseorang adalah hikmah. Untuk lebih dekatnya, maka kita katakan bahwa hikmah hakikatnya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Baik. Makanya kita katakan tadi bahwasanya tidak selamanya dikatakan hikmah itu harus lembut. Begitu ya? Harus pelan-pelan. Tidak selamanya. Tapi hikmah itu seseorang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak, berdakwalah kalian kepada Tuhanmu dengan cara hikmah dan mau'izah, peringatan yang baik. Jadi harus hikmah. Belajar ilmu menjadikan dia bersikap hikmah. Sehingga ketika dia mendakwakan ilmunya, dia berada di atas hikmah. Bukan serampangan di dalam menuntut, di dalam apa?
di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Begitu ya. Baik. Jadi di sini Allah mengatakan ya, siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan hikmah yang apa? Sesuatu yang sangat banyak. Dan Allah perintahkan kita dakwahkan ilmu di atas hikmah. Iya. Dan hikmah adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi seorang penuntut ilmu itu mampu menimbang. Iya, mampu menimbang antara yang baik dengan yang buruk. Dia mampu menimbang ini saatnya keras atau saatnya lembut. Tidak dikatakan hikmah itu lembut terus ya. Memang Nabi terkadang lembut. Tapi tidak jarang juga diriwayatkan Nabi terkadang menegur dengan keras. Apakah Nabi tidak hikmah? Nabi adalah orang yang paling hikmah. Karena beliau adalah orang yang paling berilmu. Jelas ya? Ya. Baik, mari kita lihat bukti-buktinya ya. Ketika misalnya ya, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Beliau datang ke masjid dalam kondisi tidak tahu kalau sudah turun wahyu, orang dilarang bicara di dalam sholat. Dia datang di masjid, ikut sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang bersin. Dia jawab, Yarhamkallah. Para sahabat karena tidak mau lagi bicara, yang sebelumnya memang tidak mengapa bicara sembarang dalam sholat, ngobrol. Itu awal syariat ya. Tapi telah turun ayat melarang orang bicara dalam sholat. Tapi Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu ta'ala an, beliau tidak tahu berita itu. Dia mengucapkan yarhamkallah. Orang-orang karena tidak mau lagi bicara dalam sholat hanya dipelototi saja. Dilihat-lihat sama orang. Akhirnya dia bicara lagi. Ada apa? Kenapa lihat-lihat? Tanpa bicara dia. Para sahabat akhirnya memukul pahanya. Semuanya ribut, pukul paha. Baru dia sadar, oh kayaknya saya dilarang bicara ini. Kata beliau, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan salatnya, beliau berbalik ke arahku dan bersabda. Kata beliau, demi Allah, saya dapatkan beliau adalah sebaik-baik pendidik. Ma qaharani wa ma syatamani. Nabi tidak pernah menghardik saya, tidak mencela saya, tapi justru Nabi bersabda, inna hadhihi shalah la tasluhu fihi syai'un min kalamin nas, innama huwa at-takbir wa at-tasbih wa qira'atul Qur'an. Kata Nabi, salat ini, salat kita sekarang ini tidak boleh lagi ada ucapan manusia di dalamnya. Yang ada hanyalah apa? Ucapan takbir, tahmid, tasbih. Lembut tidak Nabi? Lembut, Masya Allah. Hikmah, itu hikmah. Ya, itu hikmah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang lain, ketika ada orang Arabi, orang Arab Badui datang ke masjidnya Nabi, apa yang dia kerja? Karena kebelet pipis, langsung cari sudut masjid, semprot. Para sahabat langsung marah, tidak ada adabnya ini. Berdiri semua, mau pukul, kata Nabi jangan. Da'uh, biarkan dia. Setelah dia menyelesaikan kencingnya, baru Nabi minta apa? Minta setimba air, disiramkan dengan tangan beliau yang mulia. Baru beliau nasihati bahwa masjid itu bukan tempat untuk buang air, tapi masjid itu adalah tempatnya apa? Tempatnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembut. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, karena lembutnya Nabi dalam memberikan pendidikan kepada orang Arabi ini, sampai-sampai dia berdoa.
Apa doanya orang Arab ini setelah dinasihati oleh Nabi? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan rahmati Muhammad. Jangan kamu rahmati seorang pun selain dari kami berdua. Ya, karena ini semuanya kasar ini. Itu hikmah Nabi dalam berdakwah kepada orang jahil dengan penuh kelembutan. Tapi coba lihat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat yang menggunakan cincin dari emas, seorang sahabat ini penuntut ilmu, hadir di majelisnya Nabi, iya, mendengarkan sabda-sabda Nabi, tapi tetap pakai cincin dari emas yang diharamkan kepada kaum lelaki. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fanaza'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min yadihi wa ramabi. Nabi langsung menarik, dia tarik cincin itu, iya, dari tangan sahabat tersebut. Kemudian dia lemparkan, dia buang cincin itu, iya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayada'uha fi yadihi. Salah seorang di antara kalian ini, ya, berupaya mengambil sebuah bara dari api neraka, dia letakkan di tangannya. Keras Nabi? Keras. Apakah Nabi hikmah? Hikmah. Saatnya bisa keras, ada saatnya bisa lembut. Paham ya? Ada saatnya bisa lembut. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya sementara berwudu, iya, dan ada salah seorang dari sahabat yang apa? Yang tumitnya tidak basah, seperti koin besarnya, kering, tidak sempurna dalam wudunya. Apa kata Nabi? Kata para sahabat, fanada bi'a'la sauti. Nabi berteriak dengan suaranya yang paling keras, wailun lil a'qabi minan nar. Celaka, celaka, tumit-tumit dari api neraka. Keras, keras. Apakah Nabi tidak hikmah? Tidak mungkin. Oleh karena itu jamaah sekalian, hikmah itu adalah menempatkan segala sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Dan ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Belajar sama orang Badui, jangan pakai bahasa sarjana. Ya, jangan pakai bahasa sarjana. Mereka tidak akan paham. Kata beliau, bicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Apakah kalian rela jika Allah dan Rasulnya didustakan karena kalian yang tidak hikmah? Kemudian ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan bahwasanya Mu'adz bin Jabal yang ditugaskan menjadi imam di tengah kaumnya itu selalu baca surah panjang-panjang, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, sampai-sampai sebagian orang yang ikut salat di belakangnya itu, ya, tidak mampu tahan berdiri. Ada juga punya kesibukan yang lain. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ada orang yang sementara mengairi pohon kurmanya, kebun kurmanya, ya. Terdengar azan, dia pergi salat, airnya mengalir terus. Tapi karena Mu'adz lama, khawatir banjir nanti kebun saya. Ini Pak Imam tidak mau berhenti baca. Akhirnya apa? Dia keluar dari barisan, sholat sendiri di belakang. Ini dilaporkan kepada Nabi. Ketika Nabi bertemu dengan Mu'adz, apa sabda Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu tukang fitnah wahai Mu'adz. Keras Nabi? Keras. Karena siapa yang dihadapi? Mu'adz bin Jabal. Iya. Yang harusnya sudah tahu ilmu ini, yang seharusnya bersikap hikmah di tengah manusia. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, hikmah tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah bijaksana.
Tapi jangan lagi ada yang jadikan dalil, ya pulang ke rumah dia bentak-bentak istrinya, tidak selamanya harus lembut. Ustadz yang bilang, saya berlepas diri. Ingat hikmah. Seorang penuntut ilmu harus selalu berhias dengan hikmah. Ya, jangan sampai dia meninggalkan hikmah di dalam pergaulan, di dalam menyampaikan ilmu, di dalam beramal, dan dalam seluruh keadaannya. Nah, sehingga jamaah sekalian, dia menjadi orang-orang yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, ya, mungkin ini yang terakhir ya, yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Di antara sifat seorang penuntut ilmu yang harus dia berpegang teguh di atasnya adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Penuntut ilmu itu harus senantiasa melakukan ihtiram, pemuliaan terhadap orang-orang yang berilmu. Maka seorang penuntut ilmu, semakin dia mendapatkan ilmu, semakin banyak ilmunya, semakin dia memuliakan para ulama. Tentunya memuliakan sesuai dengan kadarnya, tidak gulu, tidak berlebihan. Kenapa kita harus memuliakan para ulama? Ingat, para ulama adalah pewaris Nabi. Ya tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata beliau, "Innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sungguh para nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak ada. Tapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Tatkala para ulama adalah pewaris para nabi, dia yang mewarisi ilmu nabi, dia yang mewarisi tugas nabi dalam mendakwahkan kebenaran, maka keharusan bagi kita para penuntut ilmu adalah memuliakan orang-orang yang berilmu sesuai dengan kadarnya. Kita muliakan apanya? Ilmu yang dia bawa. Jangan berlebihan juga seperti orang-orang sufia dalam memuliakan ulama mereka. Masya Allah, kalau sudah menjadi ulamanya, ya, kalau sudah menjadi pembesarnya, apalagi kalau sudah dianggap waliullah, tidak ada lagi ludahnya yang pernah jatuh ke tanah. Semuanya menjadi minyak. Ya, diambil barakahnya. Ketika dia keluar dari masjid, jangan sampai dia injak tanah. Harus ada kain putih yang dilewati sampai ke mobil. Nah, ketika ulamanya meninggal, apa yang dilakukan? Lebih parah lagi kesyirikannya. Itu namanya berlebihan dalam bersikap terhadap para ulama. Ahlus sunnah, ingat, ahlus sunnah selalu pertengahan di dalam bersikap. Muliakan para ulama dengan ucapan kita. Jangan pernah mengangkat suara melebihi daripada suaranya. Berbicara di hadapan para ulama sebagai seorang penuntut ilmu yang mengharapkan ilmu darinya. Jangan pernah menjadi seorang pendebat di hadapan para ulama. Muliakan para ulama, ya, dengan senantiasa memahami apanya perselisihan yang ada di antara mereka. Jangan mencari rukhsah dari para ulama. Seorang alim berkata, apa? Man tatabba'a rukhsal ulama'i tazandaq. Siapa yang mencari-cari rukhsah, keringanan dari pendapat para ulama, dia menjadi zindik, munafik itu. Apa maksudnya? Mencari rukhsah.
Ya. Ditanya ke ulama fulan, apa hukumnya ini? Ya Syekh, ya Ustadz, bagaimana hukumnya yang seperti ini? Dia berikan fatwa itu haram. Dalilnya ini dan ini. Tapi karena dia suka hal tersebut, ya, dia tidak bisa terima itu jawaban walaupun ada dalilnya. Tanya lagi sama ulama yang lain, apa hukumnya ini haram? Tidak puas, cari lagi. Sampai dia dapatkan hukumnya makruh. Ketika saudara yang fatwakan hukumnya makruh, oh, saya lebih condong kepada pendapatnya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, karena dia mengatakan tongkat ajaib itu makruh. Apa itu tongkat ajaib? Tongkat yang ajaib bisa berasap. Si ini haram, ini haram, ini haram. Tiba-tiba dapat makruh, saya ambil pendapatnya ulama yang mengatakan makruh. Ini namanya apa? Mencari-cari rukhsah para ulama. Ini orang zindik dan ini orang yang tidak beradab terhadap para ulama. Ingat jamaah sekalian, memuliakan ulama, orang-orang yang berilmu itu sangat penting. Ya, di zaman kita betapa banyak orang yang tatkala dia sudah menimba ilmu dari para ulama, ketika dia kembali, sudah merasa dirinya bisa berdakwah juga, sudah besar juga, bisa menulis kitab juga, akhirnya dia menyerang gurunya sendiri. Dia nampakkan aibnya, dia bongkar kesesatannya, dia cari-cari kesalahannya. Ini adalah orang yang meremehkan para ulama, ya. Jadi Ahlus Sunnah pertengahan dalam bersikap terhadap para ulama, antara gulu berlebihan, tidak seperti orang apa? Orang sufi yang berlebihan, dan tidak seperti orang-orang fasik yang menghinakan para ulama. Dan ini adalah adab yang harus diperhatikan betul. Ya. Sampai-sampai sebagian alim ketika dia mendapatkan tahdiran dari muridnya sendiri, diserang oleh muridnya sendiri, dibeberkan kejelekannya oleh muridnya sendiri, apa dia katakan? Dia menyebutkan satu bait syair. Katanya, "Allamtuhu rimayata kulla yawmin falamma qawiya sa'iduhu ramani." Saya yang telah mengajari dia memanah setiap hari, tapi setelah lengannya sudah menjadi kuat, tiba-tiba dia memanah saya. Itu gambaran murid-murid durhaka, para penuntut ilmu yang tidak tahu diri. Dan ingat jamaah sekalian, banyak-banyak terjadi pada diri penuntut ilmu sikap seperti ini karena dari awal rusak keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Betul? Tapi alasannya manhaj. Alasannya pokoknya al-haq ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu yang berhak untuk diikuti. Siapapun kalau salah harus disikat. Masya Allah. Ini namanya kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, tapi yang dia maksudkan, yang diinginkan dengan kalimat yang benar itu adalah kebatilan. Kalimatnya benar, tapi digunakan untuk kebatilan. Seorang penuntut ilmu yang memuliakan para ulama, mereka adalah orang-orang yang sadar bahwasanya bagaimanapun tinggi ilmu seorang alim, maka dia adalah manusia biasa, bisa juga tergelincir di dalam suatu kesalahan. Tapi ketergelincirannya itu tidak pantas menjadikan dia untuk membenci alim tersebut. Jelas? Kecuali memang kalau ini adalah kesalahan dari sisi akidah, ya. Gurunya jatuh dalam kesyirikan, wah itu jelas. Jatuh dalam bid'ah yang nyata, wah itu jelas, harus ditinggalkan. Tapi kalau dalam masalah ijtihadiyah, bahkan terkadang hanya menghukumi orang per orang, ya, keliru dalam menghukumi orang, akhirnya apa? Sesat. Keliru dalam menghukumi orang, oh itu memang guru saya dulu, tapi dia sudah jatuh. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul dalam salah satu kitabnya, ya, kata beliau,
sebahagian orang tidak mengenal manhaj salafiyah, ya, kecuali hanya apa? Illa rudud, kecuali bantahan saja yang dia tahu. Kalau ditanya rukun Islam ada berapa, terkadang masih lupa. Ya, apa definisi daripada sunnah? Tidak terlalu hafal saya begitu. Ketika ditanya bagaimana keadaannya Ustadz Fulan, oh jatuh, sakit. Bagaimana keadaannya Syekh Fulan, jatuh dia. Bagaimana keadaannya Syekh Fulan, jatuh, tidak bisa diambil ilmunya. La haula wala quwwata illa billah. Saya pernah membaca satu kisah jamaah sekalian yang sangat-sangat mengharukan. Yang hal tersebut sudah kita lupakan di zaman kita sekarang ini. Iya. Bagaimana tauqirul ulama, pemuliaan terhadap para ulama itu benar-benar dijaga oleh para salafus salih. Nah, disebutkan di dalam majelis Atha bin Abi Rabah. Siapa Atha bin Abi Rabah? Seorang tabi'in yang notabene beliau adalah mantan budak dan dia berkulit hitam. Iya. Budak hitam, tapi sudah dimerdekakan. Beliau belajar agama, masya Allah, akhirnya menjadi seorang alim, mengajar di Masjid Nabawi. Ketika itu, dua putra mahkota dari khalifah yang berkuasa di saat itu diutus untuk belajar agama, belajar hadis di hadapan Atha rahimahullah. Dia duduk di hadapannya. Iya. Kemudian coba lihat, disebutkan dua putra mahkota ini setiap kali Imam Atha ini berdiri dari majelisnya, keduanya langsung berlomba ke pintu, dia cari sandalnya gurunya. Dia ambil sandalnya. Kemudian dia dia persiapkan sandal tersebut, sisa digunakan oleh gurunya untuk keluar. Setiap kali bermajelis seperti itu, bersaing dua putra mahkota ini. Ya. Bukan putra pinggir kanal ini. Putra mahkota. Putra mahkota berebut dalam memuliakan gurunya. Dalam memuliakan seorang alim. Masya Allah. Sampai-sampai khalifah ketika itu sempat juga duduk dalam satu kali majelis beliau bersama dengan dua putranya. Dia sendiri berpesan kepada dua putranya, wahai putraku, ta'allamul ilm, pelajari ilmu agama, karena katanya saya tidak akan pernah lupa betapa hinanya kita duduk di hadapan seorang mantan budak ini. Bekas budak, tapi kita duduk, khalifah duduk di hadapannya. Demikian mulianya ilmu. Iya, putra mahkota belajar di hadapannya setiap hari, bahkan menjadi pelayannya. Saya tidak katakan jamaah sekalian kita semua harus menjadi pelayannya Ustaz. Ya, jangan cari sandalku kalau keluarkan nanti, jangan. Ya. Tapi ingat jamaah sekalian, tauqirul ulama, pemuliaan kepada orang-orang yang berilmu, terutama para ulama kita yang memiliki ilmu yang faqih, yang benar-benar mendalam. Itu adalah sesuatu adab yang harus selalu diperhatikan. Jangan sampai kita remehkan. Jelas ya? Baik, hadirin dan hadirat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari sifat-sifat para penuntut ilmu sejati, masih banyak lagi sifat yang harus kita pelajari. Tapi apa yang telah kita sebutkan ini mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita, dan ini yang terpentingnya. Ini yang terpentingnya yang harus senantiasa dipegang oleh setiap para tullabul ilm, sehingga mereka tidak salah jalan ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan kepada peserta kajian sambil menunggu azan zuhur dan sesi kedua, kami persilakan untuk